Wanita itu berjongkok dan memetik sehelai rumput di dekat kakinya. Dia lalu melambaikannya. Saat pria tua itu melihat sang wanita hendak menggunakan selembar daun untuk menangkis telapak tangannya, dia tidak mampu menahan dengusan dingin. Boom! Dunia dalam sekuntum bunga, pencerahan dalam sehelai daun. Sehelai rumput yang awalnya tampak lembut, setelah melesat keluar, dia berubah seperti naga yang berenang ke laut. Aum! Itu tampak seperti kekuatan besar yang terpendam di dunia Jianghu. Di mata orang tua itu, seekor naga huasia seperti sedang meraung. Gigi naga, tanduk naga, kepala naga, cakar naga, bahkan sisiknya, semua terlihat sangat hidup. Tubuh dan hati orang tua itu bergetar. Dia pun seperti akan memuja. Kibaskan tangan lalu berubah menjadi naga. Jurus macam apa ini? Mungkinkah ini seni bela diri dari sekte tersembunyi? Selayaknya orang tua yang merasa jika dia akan segera mati, tiba-tiba semua terasa tenang, semua lenyap. Hanya ada desau angin dan bilah rerumputan seperti perahu yang melintas di depan pria tua itu. Pria tua itu lalu tampak menggigil dan menatap sang wanita berjubah hitam. Senior, terima kasih karena tidak membunuhku. Hati si orang tua bergejolak. Ia tahu jika wanita itu bisa saja membunuhnya hanya dengan satu kibasan tangan. Di Huaxia, ada orang-orang berbakat yang tersembunyi, di atas langit masih ada langit, sebanyak apapun berpikir jika kita adalah orang hebat, pasti akan selalu ada yang lebih hebat dari kita. Si orang tua mengira dia telah berada di atas puncak dunia Jianghu, melihat kemakmuran dunia, dan berkelana ke banyak tempat. Namun, sebenarnya di depan orang lain, dia hanyalah seorang pemula. Terlebih, orang-orang itu jauh lebih muda darinya. Aku malu jika harus mengatakan kalau diriku seperti dewa. Pria tua itu berkata dengan wajah memerah. Tidak ada salahnya, sekte makam kunomu punya hubungan dengan tuanku, jadi mari kita lupakan hari ini. Wanita itu berkata dengan samar, tetapi kemudian berubah penuh tekanan. Tapi jika terulang lagi, sekte makam kuno bisa saja menghilang dalam sejarah selamanya. Orang tua yang terkejut, hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah berlalu beberapa saat, dia baru berkata dengan ketakutan, Senior, aku ingin bertanya satu hal, bolehkah aku bertanya siapakah Anda? Puncak Tibet, Pengadilan Naga Gajah Suci. Wanita itu mengucapkan kata demi kata, lalu berbalik dan pergi. Dia adalah tuan mudaku. Siapapun yang mencoba membunuhnya akan melawan Pengadilan Naga Gajah Suci. Suara samar tertinggal di seluruh hutan. Pria tua itu membungkuk dan dengan hormat, mengantar wanita itu pergi, tetapi tubuhnya masih gemetar. Pengadilan Naga Gajah Suci, dan di daerah Tibet? Dia belum pernah mendengarnya, dan dia bahkan lebih yakin bahwa tidak ada kelompok seperti itu di dunia Jianghu. Mungkinkah itu? Itu adalah sekte tersembunyi? Sebagai generasi senior di dunia Jianghu, dia belum pernah mendengar tentang legenda sekte tersembunyi. Ini adalah kekuatan sejati Huaxia, dan itu juga tempat yang diimpikan oleh para praktisi bela diri. Tak terkecuali dirinya. Sayangnya, 50 tahun yang lalu, dia pernah cukup beruntung untuk menemukan sekte tersembunyi. Ketika dia hendak memujanya, dia ditolak karena usia yang sudah tua. Sejak itu, gerbang biara ditutup, seolah-olah dibekukan di dunia sekuler dan kuno. Ini adalah pengalaman menyakitkan dalam hidupnya. Tiba-tiba, pria tua itu menatap kembali Jensen yang sedang tertidur di tanah, ekspresi wajahnya lalu berubah menjadi aneh. Tuan muda dari Pengadilan Naga Gajah Suci? Dia sangat takut sampai hampir berlutut. Tadinya dia mengira Jensen juga berasal dari sekte tersembunyi. Siapa yang tahu bahwa dia bahkan lebih menakutkan dan merupakan tuan muda dari sekte tersembunyi. Sekte Kuil Arhat, kamu akan mati secara tidak adil. Pria tua itu tersenyum getir. Mana berani dia cari masalah dengan Jensen? Salah sedikit saja dia pasti akan dibuat berlutut dan mengakui kesalahannya. Setelahnya, orang tua itu juga tidak berani pergi. Dia bersembunyi di kejauhan dan diam-diam melindungi Jensen. Beralih ke keluarga Gibson di ibu kota, suasana menyedihkan terasa memenuhi udara. Mereka adalah keluarga bangsawan nomor 1 di Huaxia, penguasa nomor 1 di dunia Jianghu. Uang, kekuasaan, kekuatan, mereka menguasainya. Sekali waktu, mereka saling bersahutan dan merajalela. Tapi itu semua sudah berlalu. Sejarah Huaxia terus berubah. Tidak ada penguasa yang abadi. Contohnya sekarang, Dr. Jensen sudah sangat mengancam mereka. Kurasa,
Alastor sudah mati. Di halaman belakang keluarga Gibson, seorang pria dingin sedang duduk sambil memancing di sana. Tuan, kami telah menunggu terlalu lama, dan kami telah terus-menerus menekan keluarga Wilbert, tetapi sayangnya kami tidak tahu bahwa keluarga Wilbert diam-diam telah menyiapkan bidak catur. Bidak catur ini adalah Jensen. Sebentuk suara halus diam-diam mengalun keluar. Ya, aku melewatkannya. Aku juga sudah salah. Aku tidak menyangka Jensen tumbuh begitu cepat. Sebagai seorang menantu pecundang, dia kini sudah menjadi penguasa dunia Jianghu dalam 3 tahun. Sekarang keluarga Wilbert dan Jensen bekerja sama, keluarga Gibson tidak cukup kuat melawan mereka di Huaxia. Gumam pria itu. Dengan kehormatan Jensen saat ini di dunia Jianghu, itu sebanding dengan keberadaan sekte Bangau Putih. Ditambah dengan keluarga besar Wilbert, bagaimana mungkin keluarga Gibson berani bermain keras? Apalagi ada selentingan kabar bahwa saat pertempuran di perbatasan, Jensen sendirian membunuh 10 master terhormat. Kekuatannya diperkirakan tidak jauh lebih lemah dari pemimpin keluarga, dan dia telah memasuki 3 besar peringkat Huaxia. Di antara 10 master terhormat, 7 di antaranya adalah orang-orang rekayasa genetika dari teknologi global, dan mereka telah melalui 4 kesengsaraan hidup dan mati. Kemudian, aku telah menerima kabar bahwa Louis tewas dalam pertempuran, dan keluarga Gibson telah kehilangan sayap lain. Suara halus itu terus terdengar. Pupil mata pria itu terus berkedip-kedip, seolah terkejut dan tidak rela. Terlalu kuat. Bahkan jika kekuatan Jensen saat ini tidak sebagus kekuatannya, tetap saja perbedaannya tidak jauh. Apalagi, ketika Louis meninggal, sekte Bangau Putih hanya tinggal nama dan telah dicabut dari status aliansi bela diri. Sementara, keluarga Gibson hanya memiliki sekte Tai Chi, hal ini membuat mereka makin sulit melawan keluarga Wilbert. Dia tahu betul bahwa keluarga Wilbert selalu ingin menggunakan kekuatan negara untuk membasmi keluarga Gibson, meski begitu kakek buyut keluarga Gibson masih bertahan, menyebabkan keluarga Wilbert hanya menyerang mereka di dunia Jianghu. Namun, sekarang di dunia Jianghu, keluarga Gibson tidak bisa melawan keluarga Wilbert sama sekali. Jika keluarga Wilbert menemukan kesempatan dan bukti, mereka bisa menggunakan kekuatan negara untuk menghabisinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara halus itu kembali terdengar mengalun. Bertahan. Pria itu berkata dengan dingin, kita sudah bertahan begitu lama dan melewatkan kesempatan untuk membunuh Jensen, maka kita akan terus bertahan. Jensen telah bangkit di Huaxia. Tapi, pasukan internasional tidak akan mengampuninya. Misalnya, grup Global Technology. Suara lembut itu berkata dengan setuju juga, keputusanmu kali ini tepat, Ketua. Dari awal seharusnya tidak perlu bergerak, dan sekarang lebih tidak cocok lagi kalau bergerak. Di sebuah desa di Asia Tenggara, sejumlah besar suara tembakan dan ledakan terdengar. Banyak orang yang memegang senapan mesin ringan dan mengenakan seragam kamuflase, membantai desa ini. Di tengah tembakan, seorang wanita yang mengenakan mantel kulit dan sepatu hak tinggi keluar perlahan dengan membawa tas kerja. Nona Isabella, jenderal telah tertangkap, barangnya telah dibawa pergi. Dan di ruang bawah tanah, kami menemukan sejumlah besar emas. Seorang laki-laki mirip kader berjalan ke arah perempuan itu. Wanita itu berhenti berjalan dan berkata sambil tersenyum, di mana jenderal? Bawa ke atas. Pria itu berteriak tajam, lalu seorang pria berusia 50-an tampak dibawa oleh beberapa orang. Pria sepuh itu terus melontarkan bahasanya, yaitu bahasa Siam. Jenderal, kenapa kita tidak bekerja sama saja? Kamu menolakku. Wanita itu berjalan mendekat. Kuku jarinya yang merah mengangkat dagu pria itu dan gerakannya sama sombongnya dengan permaisuri. Pria itu terus mengatakan sesuatu, seolah sedang memohon ampun. Aku hanya ingin meminjam tempatmu untuk membangun rumah sakit. Itu tidak ada hubungannya dengan kaummu, dan aku akan memberimu uang setiap tahun. Kenapa kamu tidak setuju? Wanita itu melanjutkan. Pria itu tahu bahwa pihak lain sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi dia harus terus mengangguk. Sekarang mau berjanji. Sudah terlambat. Wanita itu mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba mencengkeram kepala pria itu. Sebuah teriakan lalu datang. Kemudian, dengan sekali tarik, tengkorak pria itu meledak. Orang-orang di sekitar sana merinding.
Meskipun mereka berdarah dingin dan tanpa ampun bisa menembaki penduduk desa, mereka merasa bahwa mereka masih lebih berbelas kasihan dibandingkan dengan Nona Isabella. Tetap ikuti rencana dan kumpulkan tentara di daerah ini. Wanita itu lalu mengeluarkan sapu tangan putih untuk mengelap tangannya, lalu pergi dengan membawa tas kerja. 200 meter jauhnya, sebuah helikopter militer perlahan mendarat, dan kemudian wanita itu menaikinya. Di atas helikopter, wanita itu sedang melakukan panggilan video. Di seberangnya ada seorang pria tua. Nona Isabella, kabar terbaru dari Huaxia adalah Alastor telah dibunuh oleh Dr. Jensen. Dia menggunakan lebih dari setengah kekuatan dunia Jianghu miliknya. Bahkan keluarga Gibson telah ditekan habis-habisan di ibu kota. Berita mengonfirmasi bahwa Huaxia telah berubah. Hanya 2 dari 4 aliansi seni bela diri utama yang tersisa. Sedangkan Jensen sendiri telah naik level ke peringkat ketiga di aliansi seni bela diri. Selain itu, ada kabar dari grup teknologi global bahwa Jensen telah membunuh 7 master mereka. Menurut penilaian Huaxia, kekuatan mereka berada di antara 3 besar di daftar orang terkuat di peringkat langit dan bumi, kisaran ranah celestial tingkat kelima. Setelah mendengar hal itu, wanita itu mematikan panggilan video tanpa ekspresi. Wajahnya datar. Jensen, aku sudah lama mengetahui jika kamu bukanlah orang biasa. Benar saja, hanya dalam 3 tahun, kamu sudah berdiri di puncak dunia Jianghu. Aku mencintai sekaligus membencimu. Tidak ada seorang pun di dunia Jianghu Huaxia yang dapat menghalangi MU lagi, kecuali pasukan internasional. Wanita itu menyingkirkan wajah datarnya dan tersenyum. Sebuah kenangan terbersit di matanya. Dan dia adalah Isabella. Di pagi buta, udara segar dan seluruh hutan terasa seperti telah dicuci. Jensen perlahan membuka mata. Dia masih lelah, tapi keadaannya sudah jauh lebih baik dari semalam. Setelah melihat sekeliling, Jensen baru menyadari jika sudah semalaman dia tidur di dalam hutan. Dia beruntung. Jika semalam ada serangan diam-diam dari binatang buas, bagaimana bisa dia menghentikannya dengan keadaannya saat itu? Dia kembali melihat sekeliling, samar-samar merasa ada yang tidak beres. Hutan purba semacam ini tidak mungkin tidak memiliki binatang buas. Kecuali jika seseorang diam-diam melindunginya. Apakah itu Jessica? Setelah merasakan dengan saksama, Jensen tidak melihat ada aura Jessica. Kemudian, dia pun segera pergi. Sementara itu, seorang lelaki tua tampak sedang berdiri di dahan pohon besar. Mengamati Jensen yang telah pergi, dia akhirnya merasa lega. Diam-diam dia tersenyum getir. Ia sempat datang untuk membunuh Jensen, tetapi dia malah berakhir menjadi pengawalnya di tengah hujan selama 1 malam. Namun, tugas itu akhirnya selesai. Dia pun memutuskan pensiun dari dunia Jianghu. Dia pun perlahan pergi. Jensen tetap berjalan di sepanjang hutan. Dia tentu saja menyadari kepergian pria tua itu. Kesadaran ilahinya merasakan bahwa kekuatan lelaki tua misterius itu sangat kuat. Anehnya, pihak lain sepertinya tidak ingin mencelakai Jensen. Setelah sekian lama, Jensen akhirnya menemui anggota grup operasi khusus di hutan, lalu diajak menemui penatua Jack. Setelah penatua Jack mengetahui bahwa Jensen telah ditemukan, akhirnya dia merasa lega. Ia segera memerintahkan helikopter untuk mengantar Jensen hingga bandara. Anggota grup operasi khusus semuanya menyaksikan kepergian Jensen, wajah mereka penuh dengan memuja. Jensen adalah pahlawan mereka, dan terlebih lagi dewa perang Huaxia mereka. Di atas helikopter, penatua Jack mengusulkan untuk pergi ke sanatorium wilayah militer karena melihat Jensen terluka. Namun, Jensen menolaknya. Dia hanya ingin segera pulang dan menemui anaknya sekarang. Penatua Jack juga memahami suasana hati Jensen. Bahkan setiap pria yang bekerja keras di luar sana, pasti memikirkan anak dan istrinya. Ia juga tidak menghentikan Jensen. Lagi pula Jensen sendiri adalah dokter terkenal, jadi dia pasti tahu cara merawat diri sendiri. Hanya saja, penatua Jack agak merasa aneh karena anak Jensen masih di dalam kandungan, bahkan belum masuk 3 bulan. Apa yang mau dilihatnya? Helikopter berhenti di bandara kota Dukon. Jensen langsung naik pesawat menuju ibu kota. Sore hari setelah dia sampai, dia berganti baju dengan 1 set pakaian bersih, lalu bergegas pulang ke rumahnya. Beberapa hari yang lalu, mengingat keluarga Gibson akan melawan Elena dan yang lainnya, maka semua orang di keluarga Miller dilindungi oleh keluarga Wilbert.
Sekarang badai telah berlalu, Elena dan yang lainnya juga telah kembali ke keluarga Miller. Alastor sudah mati. Keluarga Gibson memiliki dua pilihan. 1. Mencoba memberontak. 2. Atau terus bertahan. Berdasarkan analisis penatua Jack tentang keluarga Gibson, pemimpin keluarga mereka ambisius dan kerap berkuasa. Saat Alastor belum mati, mereka masih waras. Begitu Alastor mati, mereka seketika gila. Mereka menimbang pro dan kontra, tapi akhirnya mereka memilih bertahan. Aku harus mengatakan, pemimpin keluarga Gibson saat ini benar-benar telah melakukan hal-hal hebat, batin Jensen sambil berjalan. Faktanya, yang sebenarnya paling sulit untuk dihadapi adalah orang-orang semacam pemimpin keluarga Gibson. Mereka lihai dan mampu bertahan. Sebaliknya, prajurit nekat seperti Justin Onis dan Louis mudah dibereskan. Namun, keluarga Gibson mampu menahan penghinaan, yang juga mengakui bahwa operasi pemburuan Jensen memang telah berhasil, memungkinkan mereka menggunakan perangkap tikus. Pasti ada rencana besar di balik kepasifan mereka. Kakak ipar, kamu sudah kembali. Setelah kembali ke rumah keluarga Miller, Naomi Miller tampak baru saja keluar dan menyambut. Setelah melihat Jensen, dia segera menyuruh Jensen masuk. Kakak ipar, kamu kembali. Setelah dia berteriak, seluruh keluarganya pun ikut keluar. Sebenarnya mereka tidak mengetahui persis apa yang dilakukan Jensen, dugaan mereka jelas bukan masalah sepele. Bagaimanapun, keluarga Wilbur telah dikirim untuk melindungi mereka. Ini sudah menjelaskan segalanya. Jensen, apakah kamu baik-baik saja? Daniel Miller menyambut Jensen saat memasuki ruang tamu dan menatap Jensen dari atas ke bawah. Ayah, aku baik-baik saja. Jensen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menyapu pandangan. Kakek, bibi, ayah, dan ibunya Elena juga ada di sana. Melihat keadaan mereka baik-baik saja, Jensen merasa lega. Di mana Elena? Tanya Jensen. Dia baru saja istirahat makan siang dan sebentar lagi akan keluar. Saat Daniel berbicara, Elena tampak sudah mengenakan sandalnya dan berlari. Setelah melihat Jensen, dia tampak sangat tidak senang. Sebetulnya, dia sudah sangat khawatir dengan Jensen akhir-akhir ini. Meskipun dia juga tahu apa yang akan dilakukan Jensen, tetapi dia tidak menyangka masalahnya akan menjadi sangat besar hingga seluruh ibu kota bergetar. Apalagi dia juga tahu sedikit tentang gosip di dunia Jianghu. Dia merasa Jensen sudah gila dan berani melawan keluarga Gibson seperti ini. Bagaimana jika keluarga Gibson mengamuk? Jensen pasti akan mati. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Elena datang dan meninju dada Jensen dengan keras. Wajah Jensen menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia baru saja pulih dari cedera besarnya. Pukulan ini mengenai lukanya dan dia dengan jelas memperhatikan bahwa lukanya retak. Dia pun mundur selangkah. Elena tidak menyangka Jensen begitu mengesalkan. Seperti biasa, pukulannya tidak memengaruhi Jensen sama sekali. Elena, apa kamu sudah gila? Suara teguran tiba-tiba datang dan Jessica tampak berjalan dengan wajah dingin. Jensen sudah bergegas pulang begitu turun dari pesawat. Siapa yang memintamu untuk marah padanya? Elena awalnya merasa sedikit bersalah karena memarahi Jensen. Namun, ketika dia melihat Jessica menegurnya, amarah Elena tak kuasa ikut naik. Dia suamiku. Apa salahnya aku memarahinya? Elena, kamu benar-benar rubah betina. Jessica marah. Dia tahu kerja keras Jensen lebih baik dari siapapun. Bagaimana orang luar bisa mengetahui kesulitan yang telah dia hadapi? Jensen bahkan telah terlibat dalam pertempuran hutan purba melawan 200 tentara dan membunuh 10 orang master. Dan setelah Jensen menang, dia bahkan tidak mendapat perawatan apapun untuk luka-lukanya. Dia justru bergegas kembali ke rumah. Setelah semuanya, sang istri malah tidak memahami perhatian sang suami, tidak masuk akal.